Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Farizal dengan NIM 20111030169 dengan mata kuliah Oseanografi Perikanan kelas 02. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian dari Pak Ilham dari beberapa soal. Soal yang pertama yaitu mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan. Nah, jawabannya adalah sangat perlu dilakukan kajian biologi reproduksi untuk mengatasi penurunan jumlah stok ikan akibat pencemaran perairan dan pendangkalan. Informasi biologi reproduksi sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan bagi wilayah perairan padat tangkap yang dimana wilayah tersebut banyak para nelayan yang memproduksikan atau melakukan kegiatan penangkapan ikan dan bagi pengembangan perikanan wilayah-wilayah yang tingkat penangkapannya rendah. Ukuran pertama kali matang gonad merupakan salah satu aspek biologi yang perlu diketahui, sehingga ukuran suatu alat tangkap dapat dirancang dalam pemanfaatkan sumber daya ikan. Dan dengan demikian, maka pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih bijaksana agar sumber daya ikan tetap terjaga. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan. Jawabannya adalah untuk menentukan musim pemijahan ikan dilihat dari perkembangan IKG atau indeks kematangan gonad ikan jantan dan ikan betina tersebut. Kemudian soal nomor 3 adalah bagaimana cara mengetahui pola migrasi ikan. Nah, untuk mengetahui cara pola migrasi ikan ini, karena setiap spesies ikan itu memiliki pola migrasi yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka berada di tepi ataupun menyebar ke badan permukaan air pada suatu perairan ataupun laut. Kemudian soal yang keempat adalah adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Adakah penjelasan lebih lanjut? Dengan mengetahui kapan suatu jenis ikan melakukan pemijahan, kapan ikan tersebut telah dewasa, maka pengetahuan penangkapan ikan berkelanjutan dengan mudah dapat dilakukan dalam pengelolaan penangkapan ikan. Suatu daerah penangkapan atau fishing ground dapat dilakukan penutupan jika daerah tersebut merupakan tempat pemijahan atau spawning ground. Waktu ikan tersebut melakukan pemijahan harus diketahui dengan mengetahui tingkah laku ikan tersebut, sehingga ikan akan punya ruang untuk berkembang biak dan menjadi dewasa, dan pada akhirnya kesediaan ikan tersebut secara perubahan faktor fisika dan kimia dan kimia laut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Jawabannya adalah kematangan gonad diduga merupakan salah satu pendorong bagi ikan untuk melakukan migrasi. Meskipun bisa terjadi ikan-ikan tersebut melakukan migrasi sebagai proses untuk melakukan kematangan gonad, sedangkan faktor perubahan suhu, salinitas, arus pasang surut air, intensitas cahaya, musim, dan pencemaran air limbah akan mempengaruhi migrasi ikan. Penambahan kualitas air limbah dapat menyebabkan perubahan pola migrasi ikan. Perubahan iklim mempengaruhi migrasi vertikal dan horizontal ikan. Migrasi ini kemungkinan dikontrol oleh suhu dan intensitas cahaya. Ikan pelagis dan ikan demersal mengalami migrasi musiman horizontal. Mereka biasanya menuju ke perairan lebih dangkal atau dekat
pemukiman selama musim panas dan menuju perairan lebih dalam pada musim dingin. Nah, soal yang terakhir adalah bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi. Contohnya pemanasan global atau perubahan iklim. Nah, jawabannya adalah perubahan iklim adalah suatu fenomena yang telah menjadi keniscayaan dan tak dapat dihindari. Intergovernmental Panel on Climate Change memproyeksikan suhu atmosfer akan naik antara 1,8 sampai 4,00 Celcius. Perubahan iklim menampakkan diri dalam bentuk kenaikan suhu, perubahan curah hujan dan kesediaan air, peningkatan frekuensi dan intensitas badai, dan lainnya. Semua itu memberikan dampak bagi produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, dan keanekaragaman hayati ikan. Perubahan iklim merupakan suatu dari sekian faktor ancaman keanekaragaman hayati ikan, dan dengan demikian juga bagi sumber daya ikan. Adaptasi ikan dengan perubahan ini biasanya ikan akan bermigrasi. Sekian pemaparan hasil ujian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.